Mengikir hati yang berkarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah yang dimaksud dengan orang yang bersih hatinya? Rasulullah menjawab, dia adalah orang yang bertakwa atau takut kepada Allah, yang suci hatinya, tidak ada dosa dan kedurhakaan di dalamnya, serta tidak ada pula dendam dan hasad. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tabrani. Selayaknya sebagai hamba yang lemah dan tak punya kekuatan serta daya upaya di hadapan Allah, kita harus memohon kepadanya agar diberikan bimbingan menuju kebaikan, ditetapkan pada ketaatan dan dikokohkan dalam agamanya, dan agar hati ini tidak berkarat. Lalu apa saja yang dapat membuat hati itu berkarat? Apa yang membuat hati itu ternoda? Nabi besar Muhammad SAW bersabda, jika seorang hamba berbuat sebuah dosa, maka akan ditorehkan sebuah titik hitam di dalam hatinya. Tapi jika ia meninggalkannya dan beristighfar, niscaya hatinya akan dibersihkan dari titik hitam itu. Sebaliknya, jika ia terus berbuat dosa, titik-titik hitam akan terus bertambah hingga menutup hatinya. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Itulah dinding penutup yang Allah sebutkan dalam ayat. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka kerjakan itu menutup hati mereka. Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 14. Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW mengingatkan bahwa satu kemaksiatan akan mendorong manusia melakukan kemaksiatan yang lain. Sedangkan setiap langkah yang manusia lakukan akan dipertanggungjawabkan sebesar apapun amal yang diperbuatnya. Maka janganlah memandang seberapa besar kemaksiatan yang kita lakukan, tapi pandanglah kepada siapa kita bermaksiat. Tentu berbeda rasa dan nilainya ketika melakukan kesalahan di depan teman dengan melakukan kesalahan di depan atasan kita. Kita berusaha sekuat tenaga untuk menjaga sikap kita di depan atasan, hingga berusaha agar jangan aib sekecil apapun terlihat. Lalu, di mana kita posisikan Allah dalam kehidupan kita? Apakah kedudukan atasan telah mengalahkan kedudukan Allah di hati kita, sehingga kita dengan santainya berbuat maksiat kepadanya? Padahal Allah adalah zat yang maha melihat dan maha mengetahui. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, sebenarnya orang yang dipenjara adalah orang yang hatinya tertutup dari mengenal Allah. Sedangkan orang yang ditawan adalah orang yang masih terus menuruti atau menawan hawa nafsunya pada kesesatan. Sahih Al-Wabilus Shoyib halaman 94. Oleh karena itu, hendaklah kita menempa, mendidik, dan menundukkan nafsu jiwa kita agar nafsu itu mengarahkan hati kita pada hal-hal yang baik, bukan pada kesesatan. Untuk menghilangkan karat dalam hati sehingga hati bersih dan mengerjakan amal pun tanpa pamrih, hanya mengharap ridho Allah, inilah kiat khusus yang harus kita lakukan. Pertama, bergantung hanya kepada Allah dan melepaskan diri dari segala pengharapan kepada selainnya. Pokok dan roh ketauhidan adalah memurnikan rasa cinta untuk Allah semata, dan hal itu merupakan pokok penghambaan dan penyembahan kepadanya. Bahkan itulah hakikat dari ibadah. Tauhid tidak akan sempurna sampai rasa cinta seorang hamba kepada Rabb-nya menjadi sempurna, dan kecintaan kepadanya harus lebih diutamakan daripada segala sesuatu yang dicintai. Sehingga rasa cintanya kepada Allah mengalahkan rasa cintanya kepada selainnya dan menjadi penentu atasnya, yang membuat segala perkara yang dicintainya harus tunduk dan mengikuti kecintaan ini, yang dengannya seorang hamba akan bisa menggapai kebahagiaan dan kemenangannya. 2. Perbanyak beristighfar atas setiap kelalaian. Begitu sayang Allah kepada hambanya, Ia memberikan kenikmatan yang jumlahnya tidak dapat kita hitung. Namun seringkali kita lalai dengan perintahnya, lupa terhadap keinginannya, dan durhaka terhadap larangannya.
Maka mintalah ampun kepadanya atas dosa-dosa yang kita perbuat. Hilangkan setiap titik hitam yang menempel dalam hati kita dengan istighfar. 3. Perbanyak membaca Al-Quran. Al-Quran diturunkan bukan hanya untuk mencari berkah dengannya, tetapi Allah turunkan sebagai pelajaran, nasihat, obat, dan pedoman hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu nasihat atau pelajaran dari Rabb-mu, Al-Quran dan penyembuh bagi penyakit-penyakit dalam dada atau hati manusia, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman." Quran Surat Yunus ayat 57. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan atau pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Quran Surat Al-Qamar ayat 17. 4. Berbahagialah dengan kebahagiaan saudaramu. Dari Anas bin Malik R.A., Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. 5. Menjaga pandangan dan pergaulan. Menjaga pandangan dan pergaulan sangat penting karena akan membantu menjaga hati agar tidak mudah tergelincir pada jalan yang salah. Menjaga diri agar tidak terpengaruh pada lingkungan buruk, dan menjaga diri agar tetap istiqomah pada jalan yang diridhoi Allah. 6. Jadikanlah setiap kritikan sebagai nutrisi untuk perbaikan diri. Ada sebuah teladan baik dari sahabat Umar bin Khattab R.A. Dalam sebuah riwayat yang masyhur disebutkan bahwa Umar bin Khattab R.A. pernah mendapat kritikan dalam bentuk keluh kesah seorang ibu yang kesulitan memenuhi kebutuhan pangan untuk anak-anaknya. Uniknya, sang khalifah yang mendengar kritikan tersebut tidak marah atau memanggil pegawai untuk memenjarakan sang ibu beserta anak-anaknya. Ia justru menyediakan pundak beserta tenaganya untuk mengangkat sendiri bahan makanan yang dibutuhkan oleh ibu tersebut. Masya Allah, itulah Umar bin Khattab R.A., salah satu sahabat yang dijamin masuk surga oleh baginda Rasulullah. Lalu bagaimana dengan kita yang tidak mendapat jaminan masuk surga? Terimalah setiap kritikan dengan hati yang lapang, karena itulah tanda kedewasaan seseorang. Berikan senyuman dan ucapan terima kasih kepada yang mengkritik, karena itu menunjukkan kualitas diri. Bahwa kita adalah orang yang dapat menerima kritikan dan mencerminkan sikap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.